Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya kuliah kita mengenai musculoskeletal disorders ya atau gangguan otot rangka. Jadi pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai pengertian musculoskeletal disorders beserta contoh-contoh dari musculoskeletal disorders. Lalu pada video ini akan coba kita pelajari beberapa hal ya, diantaranya ada faktor resiko ya yang terkait dengan gangguan otot rangka serta bagaimana kita mencegah ya musculoskeletal disorder tersebut. Yang pertama yaitu faktor resiko ya. Faktor resiko adalah ya sebuah atribut atau agent ya atau sebuah hal ya yang dia itu memiliki keterkaitan dengan terjadinya suatu penyakit ya tertentu. Ya. Jadi kalau kita bicara faktor resiko yang memiliki kaitan dengan MSDS atau gangguan otot rangka, itu setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan repetisi ya atau pengulangan ya. Lalu ada forceful exertions ya, usaha yang membutuhkan kekuatan yang berlebih. Lalu ada awkward posture ya, yaitu postur yang kurang baik. Lalu ada kontak stres. Lalu ada temperatur yang ekstrim. Lalu ada getaran yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Lalu juga tidak kalah penting terkait penjadwalan kerja, durasi kerja, dan juga beberapa faktor-faktor terkait organisasi ya di tempat kerja. Ya, untuk faktor resiko yang pertama yang terkait dengan musculoskeletal disorders adalah repetisi ya atau pengulangan ya. Jadi kita bisa lihat di video ini ya, ada proses produksi ya dari suatu benda ya. Jadi ada beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja-pekerja ini ya. Pekerjaannya itu mungkin sederhana dan mudah ya. Hanya saja dia dilakukan berulang kali ya. Jadi misalnya orang ini dia melipat kardus ya. Orang ini melipat kardus ya, mungkin dalam satu hari dia bisa melipat sampai 3.000, 4.000, 5.000 ya. Walaupun dia itu tidak forceful, tidak memerlukan gaya yang banyak, gaya tangan yang banyak ya, lalu posturnya itu relatif oke, tapi kalau repetisinya itu dilakukan secara berulang-ulang ya atau frekuensinya tinggi ya, bisa jadi hal tersebut ya dapat menimbulkan musculoskeletal disorders juga ya. Jadi di sini kita perlu melihat bahwa repetisi ini walaupun tadi gayanya itu tidak pekerjaan ini ya, walaupun gayanya itu tidak besar, posturnya oke gitu, tapi kalau dia dilakukan secara berulang kali ya, khususnya dalam frekuensi yang tinggi, bisa jadi dia menjadi masalah juga ya. Lalu faktor risiko yang lain adalah forceful exertions ya. Nah, ini terkait dengan gaya yang diperlukan ketika seorang pekerja itu harus melakukan aktivitas ya. Contohnya ketika seorang mendorong dari troli ya, troli di gambar yang sebelah kiri itu ya, pekerja tersebut harus menggunakan kekuatan ototnya ya, baik itu yang otot di tangan, di pinggang dan sebagainya, sehingga troli tersebut dapat bergerak ya. Untuk gambar yang sebelah kanan atas ya, seorang harus mengangkat ya, ini gulungan plat ya sepertinya. Ya, hal yang sama ya. Jadi dia harus menggunakan tubuhnya ya, kekuatan tubuhnya ya untuk mengangkat suatu benda tersebut. Ya, contoh yang lain ada di gambar kanan bawah ya. Jadi dia menggunakan kekuatan ototnya untuk menarik ya, gerobak yang cukup berat ya sepertinya. Ya, disinilah seorang itu perlu melakukan usaha yang memerlukan gaya yang besar ya, atau disebut sebagai forceful exertions. Ya. Lalu faktor resiko yang lain adalah terkait dengan postur ya, postur kerja ya, posisi
tubuh kita ya ketika seorang tersebut bekerja. Ya, jadi postur itu bisa menjadi faktor risiko dari gangguan otot rangka kalau dia itu awkward ya, atau dia misalnya posturnya kurang baik, atau dia itu boleh jadi postur yang oke, tapi dia sustain ya, statik ya, dia dipertahankan dalam waktu yang lama. Ya, contohnya kalau yang awkward ya, yang kurang baik ya, itu ada yang di sebelah kiri ya, orang yang memasang yaitu semacam kayak konstruksi bangunan gitu ya, dan dia harus melakukan dalam posisi seperti ini ya. Nah, bisa jadi kalau itu dilakukan secara berulang terus menerus gitu ya, nanti bahunya terus ada lehernya itu juga bisa mengalami ketidaknyamanan yang nanti bisa kalau semakin lama bisa menjadi nyeri ya. Gambar kanan atas itu juga sama ya, pekerja tersebut bekerja dengan postur yang upward tadi ya. Dokter gigi ya di sebelah kanan bawah itu juga kalau kita lihat lehernya ya, itu lehernya tidak berada dalam posisi yang netral ya, sehingga kemungkinan dia untuk mengalami nyeri di leher itu akan menjadi sangat-sangat besar. Nah, untuk orang yang menggunakan komputer ya, duduk mungkin posturnya lah gitu ya kalau tidak duduk baik. Tetapi kalau duduk itu dilakukan terus-terusan selama 8 jam ya, kita nggak bergerak, lalu kita lakukan selama berminggu-minggu gitu ya, tentunya kemungkinan kita salah satunya mengalami nyeri pinggang itu dapat meningkat. Ya, faktor resiko yang lain disebut sebagai kontak stres ya. Jadi ilustrasi dari kontak stres itu seperti yang ada di slide ya. Jadi misal ya, seseorang ini menggunakan keyboard ya, tetapi ya salah satu bagian meja ya tempat keyboard tersebut berada itu dia agak lancip ya, sehingga bagian dari tangan itu harus tertekan ya, sehingga dia menyebabkan suatu stres ya atau tekanan ya akibat kontak tersebut. Nah, tentunya hal ini dapat mempengaruhi peredaran darah, lalu khususnya ya pada otot tertentu gitu, atau bahkan bisa jadi nantinya walaupun tidak langsung ya, dia akan menekan otot ataupun tulang yang juga dapat nantinya menekan syaraf ya, yang tentunya dapat membuat salah satu ya dari musculoskeletal disorders ya. Faktor resiko lain ya terkait dengan temperatur ya dan faktor lingkungan yaitu yang berupa vibration ya atau getaran ya. Jadi kalau kita bekerja dalam tempat yang dingin ya, itu kecenderungannya tubuh kita lebih kaku ya. Sehingga kalau kita misalnya di negara subtropis ya, yang dia itu ada musim salju dan kita bekerja di luar saat musim dingin ya, musim salju tersebut, maka kayak tangan kita ini jadi lebih kaku ya, dexterity atau keluasannya itu berkurang ya. Nah, vibration juga sama ya, vibration itu ya juga dapat menyebabkan gangguan otot rangka ya. Seperti teman-teman ketahui pada kuliah sebelumnya bahwa salah satu efek dari hand arm vibrations itu adalah musculoskeletal injury ya, yang bisa kita kategorikan juga sebagai musculoskeletal disorders. Lalu tidak kalah penting dan sering dilupakan adalah faktor resiko yang berupa penjadwalan dan juga terkait faktor-faktor terkait organisasi ya. Nah, faktor terkait penjadwalan ini ya, salah satu contohnya begini atau salah satu ilustrasinya. Jadi semisal ada seorang pekerja ya, dia pekerjaannya itu memerlukan aktivitas angkat ya, jadi harus mengangkat box dan lain sebagainya ya. Nah, box itu misalnya aman ya untuk digunakan untuk diangkat selama 8 jam ya, selama 8 jam pekerja tersebut melakukan pengangkatan box tersebut secara berulang itu, tetapi ya dia tidak aman jika dia diangkat lebih dari 8 jam ya misalnya. Nah, tetapi penjadwalan yang ada di perusahaan tersebut itu memaksa dia harus lembur ya, sehingga
schedule ya tersebut akan membuat ya pekerja tersebut terpapar terhadap resiko untuk mengalami MSDS tadi ya, gangguan otot rangka. Lalu yang terakhir terkait dengan organisasi ya, salah satunya adalah support ya, support dari rekan kerja ya. Jadi misalnya ada pekerjaan yang dia itu sebaiknya dilakukan oleh 2 orang ya, misalnya mengangkut satu karung ya, satu karung yang harusnya diangkat berdua, tapi orang satunya itu misalnya tidak masuk ya, atau orang satunya itu mungkin masuk tapi enggan membantu ya, tentunya hal tersebut akan menyebabkan orang tersebut harus bekerja ekstra ya, termasuk tubuhnya ya, jadi ototnya harus bekerja ekstra dan seterusnya, sehingga kemungkinan dia untuk mengalami MSDS itu akan meningkat. Lalu bagaimana caranya agar MSDS itu tidak ya terjadi di tempat kerja? Maka kita bisa melakukan beberapa hal ya yang ada di framework ini. Yang pertama, kita bisa melakukan risk assessment ya, yaitu kita melakukan assessment terhadap resiko ya, sehingga harapannya kita bisa mengidentifikasi ya faktor-faktor resiko apa yang ada di tempat kerja ya, sehingga kita bisa menentukan ya intervention ya atau program ergonomi yang tepat, sehingga harapannya pekerja tersebut ya tetap bekerja di lingkungan kerja yang aman dan sehat, sehingga ketika dia nanti selesai bekerja atau ketika dia pensiun ya, dia itu tetap menjadi orang yang sama ya minimal tidak berubah secara drastis ya ketika dia sebelum bekerja ya. Dengan kata lain, dia tetap happy, tetap healthy, dan dia tetap produktif. Proses yang di tengah ini ya, itu bukan merupakan proses satu arah, dalam arti tidak hanya sekali dilakukan. Jadi kita tidak hanya melakukan risk assessment sekali lalu setelah itu kita menentukan program ergonomi sekali, tetapi proses itu harus dilakukan secara kontinu ya. Jadi kita perlu ada proses yang disebut risk monitoring ya. Kenapa ini perlu kontinu? Jadi bisa jadi program ergonomi atau intervensi ergonomi yang kita berikan dulunya itu sekarang sudah tidak relevan ya, karena misalnya pekerjanya sudah berganti ya, pekerja yang dulu itu tingginya sekian sekarang lebih tinggi dan seterusnya. Nah, bisa jadi intervensi yang dulu itu menjadi tidak relevan atau tidak tepat ya, sehingga kita itu tadi perlu melakukan siklus ini secara terus menerus. Untuk fase yang pertama tadi yaitu risk assessment ya, itu dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pengukuran yang objektif ya untuk mengukur resiko ergonomi di tempat kerja ya. Jadi dalam proses pengukuran risiko ini kita akan mengidentifikasi faktor resiko ya, sekaligus kita akan mengkuantifikasikannya. Jadi kita bisa mendapatkan nilai kuantitatif dari faktor resiko tersebut. Misal repetisinya itu ada repetisi ya, ada faktor risiko berupa repetition atau pengulangan. Lalu dia repetisinya itu seberapa ya, lalu kita udah dapat angkanya misalnya sekian pengulangan per menit, lalu apakah itu berbahaya atau tidak ya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut. Nah, metode apa yang bisa kita gunakan di fase ini akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya yang khusus membahas mengenai risk assessment. Ya, setelah kita melakukan risk assessment, kita akan mendapatkan informasi mengenai faktor resiko apa saja yang ada di suatu pekerjaan. Ya, nah, dari situ kita harapannya akan menentukan kontrol ergonomi yang tepat, sehingga harapannya faktor resiko tadi dapat diminimalisir sehingga MSDS itu tidak terjadi atau tidak dialami oleh pekerja. Kalau kita di faktor lingkungan ya, di getaran lalu di noise itu kita menyebutnya sebagai kontrol.
Kalau kita sudah berbicara mengenai faktor resiko ergonomi, itu maka program yang digunakan untuk mengontrol hal tersebut itu lebih banyak dipanggil sebagai dengan istilah intervention, ya, intervention ya, ketimbang kontrol, ya. Nah, ergonomic intervention ya, intervensi ergonomis ini ya dapat diartikan sebagai change ya, pergantian ya, baik itu dilakukan di level task, di level stasiun kerja ya, atau di level yang sistem kerja yang lebih makro ya, dengan menggunakan prinsip-prinsip atau perspektif ergonomi ya, ergonomika ya. Nah, lalu apa saja yang bisa dilakukan itu sama ya, jadi kita bisa merujuk ke hierarchy of controls ya, mulai dari eliminasi, substitution, engineering controls, administrative controls, dan PPE ya. Untuk eliminasi ya sama ya, kalau kita bicara eliminasi itu kita akan menghilangkan ya. Jadi semisal ada pekerjaan yang harus membutuhkan repetisi ya, sekaligus forceful exertions ya, gimana kalau pekerjaan itu kita gantikan misalnya dari pekerja, misalnya kita mengadopt otomasi ya, akhirnya ya orang tersebut ya tidak mengalami ya, karena pekerjaannya digantikan oleh robotnya. Hanya saja hal ini itu biasanya akan ada beberapa constraint seperti biaya dan juga faktor-faktor sosial ya, karena ada orang yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, maka kita akan turun ke substitusi, engineering control, dan seterusnya. Ya, setelah dari eliminasi, maka kita akan turun ke substitusi. Kalau substitusi berbicara mengenai faktor resiko ergonomi tadi, ya kita bisa salah satunya kita bisa melakukan misalnya penggantian proses produksi khususnya. Jadi kalau dulunya misalnya ada pekerjaan yang membutuhkan aktivitas angkat yang ternyata memerlukan forceful exertion, bisa nggak kita substitusi ya pekerjaan tersebut dengan pekerjaan lain gitu ya. Nah, kalau tidak bisa, maka kita akan lanjut ke kontrol selanjutnya, yaitu engineering controls ya. Nah, seperti kita ketahui, yang pertama engineering controls itu dia lebih baik ya daripada administrative control dan PPE. Namun ya dia lebih sulit ya untuk diimplementasikan ketimbang administrative control dan PPE, karena ada beberapa constraint ya. Ada constraint mengenai biaya ya, constraint mengenai knowledge dan skill, baik itu dari segi employer yang mempekerjakan dan juga employee ya. Bisa jadi employer ya itu tidak tahu ya mengenai metode atau mesin-mesin alat bantu apa yang bisa ditambahkan untuk mengontrol resiko terkait ergonomi tadi ya. Lalu ketakutan terhadap kehilangan pekerjaan ya. Jadi misalnya kita mengadopsi alat bantu baru, ya bisa jadi pekerja itu takut, wah nanti lama-lama saya kehilangan pekerjaan nih. Lalu yang terakhir adalah change management ya, terkait dengan manajemen perubahan ya, di mana ada alat baru atau teknologi baru yang membantu seorang pekerja, tetapi dalam proses transisinya itu pekerja tersebut harus misalnya mengalami beberapa perubahan yang tentunya perubahan itu bisa lama, bisa cepat ya, tergantung dari banyak aspek. Engineering controls ya terkait dengan pencegahan musculoskeletal disorders dapat ditempuh dengan mengadopsi beberapa hal ya. Yang pertama yaitu penggunaan mechanical assisting device ya, lalu yang kedua adalah fixtures ya atau alat bantu ya, lalu yang terakhir adalah lighter weight packaging materials ya. Lalu yang pertama untuk mechanical assist device ya, ini ilustrasinya dari dua gambar ini ya. Jadi dalam dua gambar ini bisa kita ketahui ya, sekarang pekerja itu tugasnya lebih hanya untuk mengarahkan ya, mengarahkan alat yang dia gunakan ataupun objek yang harus dia angkat ya. Jadi kalau sebelum ada alat kuning ini ya ataupun alat penyangga ini ya, kedua pekerja ini harus
mengangkat ini objek kerjanya atau memegang dan mengangkat toolsnya, ya. Tetapi ketika ada alat bantu ini ya, mechanical assisting device ini, ya, pekerja ini lebih hanya bertugas untuk mengarahkannya, ya, mengarahkannya tanpa harus mengangkat ataupun menahannya, sehingga faktor resiko terkait forceful exertions itu bisa hilang, ya. Lalu bentuk engineering controls yang lain adalah features, ya, terkait dengan alat bantu, ya, kalau tidak salah ya dalam bahasa Indonesia. Nah, semisal ini seorang pekerja yang bertugas mengecat, ya, bagian bawah mobil, ya. Kalau semisal tanpa ada alat bantu ini, ya, yang jadi bagian bawah mobilnya itu bisa miring ke depan gini, ya. Pekerja ini harus mengecat, ya, part ini itu dengan cara membungkuk, ya, sehingga pekerja ini akan terpapar salah satu faktor resiko MSDS, yaitu awkward postures, ya. Nah, karena ada alat bantu ini, maka dia tetap bisa berdiri dengan tegak ketika mengecatnya, sehingga faktor resiko terkait awkward postures tadi bisa hilang, ya. Hal yang sama ini dilakukan oleh Bapak yang di bawah ini, ya, yang bertugas mengeset gitar, ya. Dengan alat bantu yang di bawah ini, gitar dapat diubah-ubah posisinya, sehingga kemungkinan Bapak ini untuk terlalu menunduk, terlalu membungkuk itu dapat diminimalisir. Ya, lalu untuk yang ketiga yaitu lighter weight packaging materials. Nah, ini misalnya ada alat-alat yang harus diangkat, ya. Nah, sebelumnya, ya, packaging materialsnya itu akan menambahkan beban, ya, dari pekerja yang harus mengangkat objek tersebut. Nah, ketika packaging materialsnya itu diganti yang lebih ringan, ya, maka forceful exertion tadi, ya, itu dapat sedikit berkurang, ya, sehingga paparan resiko yang terjadi di pekerja tersebut harapannya juga berkurang juga. Ya, bentuk intervensi ergonomis lain yang dapat ditempuh untuk meminimalisasi musculoskeletal disorders adalah administrative controls, ya, yang dapat ditempuh dengan melakukan upaya-upaya administratif, ya. Salah satunya adalah dengan melakukan job rotation, ya. Jadi job rotation ini cukup mumpuni, ya, kalau kita berbicara administrative controls, ya. Kalau terkait dengan pencegahan MSD, ya, job rotation yang bisa ditempuh ilustrasinya adalah seperti ini, ya. Ada seorang pekerja yang dulunya dia itu sehari-hari, ya, selama satu shift, ya, selama 8 jam dia itu harus bekerja dengan cara membungkuk, ya, secara berulang-ulang, ya, membungkuk secara berulang-ulang. Nah, untuk meminimalisir pekerja tersebut, ya, terpapar dari faktor risiko dalam bentuk awkward postures dan repetition tadi, ya, kita bisa membuat jadwal pekerjaan, ya, di mana pekerja tersebut setiap 4 jam dia akan melakukan hal lain, ya, atau pekerjaan lain, ya, sehingga exposure pekerja tadi terhadap awkward posture dan repetition itu berkurang menjadi 4 jam, karena 4 jam sisanya dia akan kita minta untuk bekerja pada pekerjaan yang tidak ada awkward posturnya, misalnya dia dapat berdiri dengan baik atau duduk dengan baik, ya. Upaya administratif kontrol yang lain adalah misalnya dengan kita melatih, ya, pekerja mengenai beberapa hal, ya. Salah satunya misalnya teknik, kita mengenalkan teknik pengangkatan, ya, benda-benda yang baik, ya. Salah satu teknik yang bisa kita kenalkan adalah yaitu mengangkat dengan menggunakan kaki, ya, bukan pinggang, ya. Dimana mengangkat dengan kaki itu artinya ketika kita harus mengangkat dari bawah, ya, yang kita tekuk itu bukan pinggang kita tetapi lutut kita, ya, sehingga kemungkinan seseorang pekerja untuk mengalami low back pain atau nyeri pinggang itu dapat berkurang. Lalu bentuk intervensi ergonomis yang terakhir adalah PPE atau alat pelindung diri, ya. Alat pelindung diri yang terkait dengan pencegahan MSDS atau
musculoskeletal disorders adalah diantaranya ada knee pads ya. Jadi knee pads ini adalah apa? Pads yang digunakan atau apa ya, semacam bantalan ya yang digunakan di lutut, dan ini digunakan untuk mengurangi salah satu faktor resiko yaitu kontak stres ya, kontak stres yang akan terjadi di lutut. PPE yang lain terkait MSDS adalah anti-vibration gloves ya, jadi sarung tangan anti getaran ya, yang telah teman-teman ketahui dari kuliah vibration atau getaran. Ya. Selain dua PPE ini, ada PPE yang sekarang ini sedang berkembang sangat signifikan, yaitu disebut sebagai exoskeletons. Ya. Jadi exoskeletons itu adalah sebuah wearables ya, jadi suatu yang dipakai ya, wearables itu sesuatu yang dipakai ya, dan dia itu dibuat dari beberapa komponen mekanis dan electrical ya, di mana dia itu diharapkan dapat mengurangi beban fisik ya yang harus ditanggung oleh pekerja, khususnya dari aktivitas-aktivitas pengangkatan ya. Nah, kalau kita lihat ya, pekerja di sebuah perakitan mobil ya, sebelum menggunakan exoskeleton ya, pekerja ini harus menahan beban dari hand tools ini ya. Ini namanya torque tools ya, dan torque tools ini sangat berat ya. Saya pernah memegangnya secara langsung, sangat berat, dan bisa kita bayangkan kalau dia harus memegangnya dengan cara diangkat seperti ini, maka beban ya di lengan atas ya dan pundak dan juga leher itu bisa jadi sangat-sangat tinggi ya. Tetapi ketika exoskeleton ini digunakan, beban yang harus ditahan ya oleh lengan atas, bahu, leher itu akan ditransfer ke exoskeleton tadi, sehingga pengangkatan ya hand tool tadi akan terasa lebih ringan ya, yang efeknya apa? Beban yang ditahan oleh otot di lengan, di bahu, di leher itu akan semakin berkurang. Ya, sehingga kemungkinan terjadinya MSDS di bagian tersebut juga harapannya juga berbanding lurus ya. Itu saja kuliah kita mengenai MSDS ya. Jadi kita akan ketemu nanti saat sesi sinkron. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan disampaikan pada sesi sinkron, atau teman-teman bisa menanyakannya melalui email ya. Email saya ada di ardianto@mail.ugm.ac.id ya. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.